Saya kira ini yang benar-benar update betul ini minggu-minggu ini yang terkait dengan yang terjadi di program studi pendidikan spesialis di Undip, yang kemudian anestesi ya prodi spesialisnya, kemudian Kementerian Kesehatan telah mengambil langkah cepat untuk menghentikan prodi tersebut. Kemudian pertanyaan atas seperti apa? Tentu sekali lagi kami dalam konteks ini dari Kemenko PMK akan segera menindaklanjuti koordinasi, karena kebetulan dua-duanya di bawah koordinasi dari Kemenko PMK, dalam hal ini Kementerian Kesehatan itu di bawah Deputi 3, kemudian Kementerian Pendidikan, kemudian Riset Teknologi di bawah Deputi 6, untuk bagaimana kejadian ini tidak terulang. Karena mau tidak mau terkadang itu sangat terkait dengan senioritas di dalam pendidikan profesi. Jadi setiap asosiasi profesi itu tingkat senioritas itu memegang peranan sangat penting, sehingga terkadang itu disalahartikan atau disalahmanfaatkan untuk mengospek gitu ya, juniornya, menggantikan jadwal, praktek atau jaga tunggu gitu ya. Itu hal-hal seperti itu kita justru ingin mendengar dari para teman-teman di asosiasi profesi dokter, mendengar lebih terbuka. Apakah yang kita dengar itu hanya itu saja atau terjadi di tempat lain? Mari kita buat regulasi yang benar-benar bagaimana bisa melindungi pendidikan yang sejatinya memberi makna kepada keprofesian, bukan kepada fungsi non profesinya. Kalau kita bicara profesi, berarti tujuannya akan meningkatkan kompetensi profesi tersebut, pendidikan itu. Nah, ketika itu sudah di luar itu semua, mari tentu kita hindari itu, dan kita akan coba koordinasikan. Mas Fajar, sekali lagi terima kasih, dan kami juga sedang mengumpulkan data komunikasi dengan beberapa tentunya teman-teman kementerian lembaga untuk nantinya segera kita adakan rapat koordinasi terpadu terkait dengan ini. Itu saya kira itu, dan juga perwakilan dari kampus nanti, karena memang sekarang kan masih prodi-prodi spesialis masih di kampus ya, didominasi oleh kampus, belum di rumah sakit. Kalau memang terbukti ada pembulian, ada tindakan tegas Pak dari pemerintah sendiri? Baik, terima kasih. Tindakan tegasnya sebagaimana tadi saya katakan, biasanya adalah kita rekomendasi langsung ditangani oleh pihak yang berwenang, baik itu kepolisian maupun kejaksaan. Itu yang tindakan yang ketika kejadian tersebut sudah pidana, sudah kategori pidana. Tapi dalam konteks kelembagaan pendidikan tentu adalah bagian kita untuk mendukung informasi, saksi dan seterusnya sejelas mungkin, sehingga memberikan kemudahan kepada pihak yang berwajib untuk melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah pidana. Saya kira yang terdekat tentu kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Teknis, dalam hal ini Kemendikbudristek, dan juga Kementerian Kesehatan, sejauh mana regulasi teknis sudah diterapkan di sana, dan sejauh mana perguruan tinggi yang tanda kutip ada kejadian itu benar-benar mentaati regulasi yang ada. Saya kira itu yang terdekat. Sementara berapa banyak Pak yang diduga terlibat dalam kasus kali ini Pak? Wah, tentu saya tidak mengikuti, nanti biar dari pihak kepolisian yang mungkin atau yang sedang melakukan penyidikan menyampaikan itu. Pak, itu kan kalau dari kuasa hukum keluarganya kan bilang kalau misalnya dia itu sakit terus habis itu jam ini juga terlalu banyak gitu ya Pak, itu gimana Pak? Nah, tentu itu saya yakin kan dari sisi pendidikan, institusi pendidikannya telah mengatur jumlah jam kerja itu kan di mana-mana kita 40 jam per minggu maksimum. Jadi kalau melampaui itu kan tentu sebenarnya telah menyalahi, dan saya meyakini institusi pendidikan telah mentaati itu. Mungkin ada pihak-pihak dalam hal ini mungkin senior atau yang mungkin menyalahgunakan sehingga seharusnya dia tidak jaga, diminta jaga misal gitu ya. Ini mohon maaf, saya tidak dalam konteks detail, tapi paling tidak memang dari pihak keluarga seperti itu melebihi dan sampai capek misalkan, mungkin ada yang berlebihan dia mendapatkan tugas yang bukan semestinya. Berarti itu termasuk yang dalam tanda petik didalami ya Pak ya oleh ya, tentu akan didalami oleh pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian ataupun institusi pendidikan. Saya kira itu menjadi bagian yang penting supaya volume kerja itu juga tidak boleh lebih dari 8 jam, tapi kan sifatnya lembur ya, bukan permanen, bukan sesuatu yang kemudian menjadi sangat capek. Saya kira itu. Pak, akan memberikan surat teguran kepada universitas yang
Saya kira itu sudah dilakukan oleh Pak Kemenkes ya, sampai kemarin kan juga institusi pendidikan yang dalam ini Undip sudah diberikan tanda kutip tadi itu ditutup sementara kan sudah ada. Kalau jumlah yang lain tentu kami belum mendapati saat ini baru tadi ya mana tadi 4 sama Undip ya. Saya kira itu. Pak, untuk korban ini sebenarnya sudah masuk dalam screening Kemenkes. Ya pada Maret lalu dia sudah menuliskan bahwa dia punya terdeteksi punya depresi berat dan keinginan bunuh diri pada Maret. Apakah ini berarti pemerintah kecolongan, Pak? Karena Maret, April, beberapa bulan ini ternyata tidak ada tindakan hingga akhirnya mungkin salah satu faktornya itu hingga mengakhiri hidupnya. Nah ini apakah dari pemerintah kecolongan? Lalu upaya dari pemerintah agar nanti laporan-laporan dari nggak cuma dari PPDS, mungkin dari di lingkungan pendidikan lain agar bisa tertangani cepat bagaimana, Pak? Saya kira nanti secara detail teman-teman dari Kementerian Kesehatan yang akan melaporkan. Secara khusus tentu kita semua prihatin terhadap kejadian ini dan berharap siapapun yang tahu kejadian yang sejenis untuk sama-sama membantu untuk melaporkan kepada institusi dan bahkan kita ada pos pengaduan itu saya kira di semua lembaga pendidikan ada satuan pendidikan baik pendidikan maupun pendidikan tinggi apalagi saya kira itu ya kalau saya menjawabnya seperti itu. Sudah ada evaluasi untuk pertemuan dengan Kemenkes nggak Pak terkait hal ini? Ya tadi kami akan coba ke depan koordinasikan untuk melakukan koordinasi dengan Kemenkes dan juga Kemendikbudristek. Pak, terakhir laporan terima Kemenkes karena yang tidak menunjukkan yang terbukti bully sebenarnya tingkat bully sendiri seperti apa sih? Oh, saya nggak tahu ya, saya belum data itu. Kalau mungkin indikator bully sendiri Pak, kalau menurut MK yang harus diperhatikan bersama-sama diketahui oleh setiap institusi. Oh ya, ada di regulasi. Nanti silakan teman-teman baca di Permendikbud terkait kekerasan seksual di pendidikan tinggi ataupun kekerasan di satuan pendidikan sudah ada semua. Saya kira nanti silakan lebih detailnya ada.